Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dr. Farah Dilambir Santi, ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan jabatan dokter muda yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas Gajahan Kota Surakarta. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 2 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BKPSDM Kota Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi perubahan berupa inovasi Caresia, caregiver informal berdaya bagi lansia. Indonesia akan menjadi salah satu negara yang menua secara demografis. Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka fertilitas, diperkirakan populasi lansia di Indonesia akan mencapai 20% dari jumlah penduduk pada tahun 2045. Demikian juga di Kota Surakarta. Dan di wilayah Puskesmas Gajahan sendiri saat ini terdapat sekitar 9,5% populasi lansia atau sekitar 3.055 lansia dari total jumlah penduduk 31.984 orang. Tentu saja dengan proses penuaan terjadi pula peningkatan risiko penyakit, penurunan fungsi tubuh, dan tingkat kemandirian pada usia lanjut. Sesuai dengan visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera dengan misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, dan yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama bagi kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan sesuai tugas dan fungsi saya sebagai Kepala Puskesmas Gajahan dan salah satu ASN di Kota Surakarta, saya juga memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam mewujudkan kesehatan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan lansia sebagai salah satu kelompok yang rentan dan inklusif. Selama tahun 2023 dan 2024, sebanyak 60% penderita hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke yang berobat ke Puskesmas Gajahan berasal dari kelompok usia lanjut. Proporsi lansia di wilayah Puskesmas Gajahan yang membutuhkan dukungan perawatan baik total maupun berat yaitu sekitar 10% atau sekitar 300 lansia. Selain itu, kebutuhan layanan home care atau kunjungan rawat rumah di Puskesmas Gajahan juga cukup tinggi yaitu sekitar 80 kunjungan pada tahun 2023. Menariknya, lebih dari 80% lansia tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga mempunyai peran yang sangat penting bagi kesejahteraan lansia dan memberdayakan masyarakat, khususnya caregiver informal yang berasal dari keluarga, merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perawatan sekaligus mengurangi beban ekonomi perawatan bagi lansia. Caregiver lansia informal sendiri merupakan seseorang yang berasal dari keluarga, tetangga, relawan, atau kader yang telah mengikuti pelatihan untuk melakukan pendampingan secara sukarela kepada lansia yang tidak mampu merawat dirinya sendiri, baik sebagian atau seluruhnya, karena mengalami keterbatasan fisik dan mental. Caresia, caregiver informal berdaya bagi lansia, merupakan aksi perubahan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan perawatan bagi para caregiver informal yang berasal dari anggota keluarga, sehingga kualitas perawatan dan kualitas hidup lansia dapat meningkat. Caresia dilaksanakan melalui 9 tahapan pencapaian tujuan atau milestone, yaitu yang pertama, sosialisasi internal dan pembentukan tim efektif. Sosialisasi internal dilakukan kepada seluruh karyawan Puskesmas Gajahan untuk mengenalkan, berkoordinasi, dan memberikan gambaran mengenai tujuan dan tahapan-tahapan aksi perubahan Caresia. Selanjutnya, dibentuk tim efektif yang terdiri dari tim administratif dan tim teknis yang dituangkan dalam SK Kepala Puskesmas tentang inovasi dan tim efektif Caresia. Dilakukan koordinasi, pembagian tugas, serta penjelasan tahapan dan target kegiatan Caresia. Milestone yang kedua yaitu laporan, konsultasi, dan sosialisasi kepada stakeholder. Kegiatan ini dilakukan untuk melaporkan, mendapatkan masukan, serta menyosialisasikan Caresia kepada stakeholder terkait. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mobilisasi stakeholder agar dapat memberikan atau meningkatkan dukungan kepada aksi perubahan Caresia. Laporan, konsultasi, dan sosialisasi stakeholder dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Wakil Wali Kota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Camat Pasar Kliwon,
Kepala Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 11 Maret, dan Ketua Stikes Mampaul Ulum Surakarta. Milestone yang ketiga yaitu penyusunan dokumen Kersia. Penyusunan dokumen Kersia meliputi penyusunan SK, KAK, SOP, dan pembuatan logo Kersia oleh tim efektif. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penyusunan draft, review, dan pengusahaan dokumen. Dokumen yang dibuat meliputi SK inovasi dan tim efektif Kersia, kerangka acuan kegiatan Kersia, kerangka acuan kegiatan workshop, logo Kersia, serta SOP berbagai tata cara perawatan lansia. Milestone yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan stakeholder eksternal. Tahapan ini dilakukan dengan membentuk kerjasama dalam rencana penyelenggaraan workshop bagi kader dan caregiver. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pendanaan, penyediaan narasumber, maupun pengiriman peserta. Kerjasama penyelenggaraan workshop ini dilakukan antara Puskesmas Gajahan bersama dengan Dinas Kesehatan, Universitas 11 Maret Surakarta, Stikes Mampaul Ulum, dan Dinas Sosial. Milestone yang kelima yaitu workshop eksternal. Pelaksanaan workshop eksternal dilakukan dengan mengirimkan peserta pada workshop perawatan lansia yang diselenggarakan oleh Universitas 11 Maret Surakarta pada tanggal 28 Mei 2024 di Hotel UNS Inn. Peserta yang dikirimkan meliputi 6 kader kesehatan, 6 caregiver, dan 2 tenaga kesehatan dari wilayah Puskesmas Gajahan. Milestone yang keenam adalah penyusunan modul perawatan lansia bagi kader dan caregiver. Tahapan ini dilakukan untuk menyediakan buku pegangan mengenai perawatan lansia yang mudah dipahami bagi kader dan caregiver. Kegiatannya meliputi pengumpulan materi, penyusunan modul, editing, dan cetak oleh tim efektif. Milestone yang ketujuh yaitu launching Kersia dan workshop internal. Tahapan kegiatan ini meliputi launching Kersia, diikuti penyelenggaraan workshop perawatan lansia secara internal di Puskesmas Gajahan yang diselenggarakan sebanyak 2 kali pada tanggal 20 dan 27 Juni 2024 dengan peserta yang meliputi kader dan caregiver dari hampir seluruh RW yang ada di wilayah Puskesmas Gajahan. Dalam kegiatan ini dilaksanakan pula ikrar komitmen bersama Kersia. Milestone yang ke-8 adalah pengukuran kemampuan kader dan caregiver. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pretest dan post-test kepada peserta pada saat diselenggarakannya workshop. Dari hasil pretest dan post-test, diketahui terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap mengenai perawatan lansia pada peserta dengan nilai rata-rata menjawab betul 10,3 meningkat menjadi 13,7. Milestone yang terakhir adalah evaluasi dan monitoring Kersia. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai kemampuan kader dan caregiver secara langsung melalui kunjungan rumah. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan pada tim efektif untuk menilai kesesuaian waktu pelaksanaan, target yang dicapai, hambatan-hambatan, dan solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Retno Erawati Wulandari, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta,
mendukung aksi perubahan Dr. Faradila Mirsanti, Kepala Puskesmas Gajahan, Kota Surakarta yang berjudul Pemberdayaan Caregiver Berbasis Keluarga melalui Caresia, Caregiver Informal Berdaya bagi Lansia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Agrisantosa MM, Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, mendukung aksi perubahan Ibu Dr. Faradila Mirsanti, Kepala Puskesmas Gajahan, yaitu Caresia, Caregiver Informal Berdaya bagi Lansia. Program pemberdayaan ini penting untuk mengembangkan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan perawatan lansia di Kota Surakarta melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan pada caregiver informal yang berasal dari anggota keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khaironi, Camat Pasar Kliwon Kota Surakarta, dengan ini mendukung aksi perubahan Dr. Faradila Mirsanti, Kepala Puskesmas Gajahan Kota Surakarta yang berjudul Caresia, Caregiver Informal Berdaya bagi Lansia. Semoga program dan kegiatan ini dapat membantu Kota Surakarta dalam mewujudkan kota ramah lansia sehingga taraf kesehatan lansia yang ada di Kota Surakarta bisa meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Profesor Bismamudi, Kepala Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 11 Maret, mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Dr. Faradila Mirsanti, Kepala Puskesmas Gajahan Surakarta, yang berjudul Caresia, yaitu Caregiver Informal Berdaya bagi Lansia. Saya sarankan untuk diteruskan aksi seperti ini karena kebutuhan sangat banyak, dan jangan lupa untuk sinergikan dengan nanti pada tahap berikutnya adalah melakukan pelatihan bagi kader yang berasal dari warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Triatmojo, Ketua Stikes Mambaul Ulum Surakarta, mendukung aksi perubahan Dr. Faradila Mirsanti, Kepala Puskesmas Gajahan Kota Surakarta, yaitu Caresia, Caregiver Informal Berdaya bagi Lansia. Program ini sangat bermanfaat dalam memberikan pelatihan yang mendasar bagi caregiver informal di Kota Surakarta, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas perawatan dan kualitas hidup lansia di Kota Surakarta. Salam sehat. Saya sebagai kader Posyandu di Kelurahan Baluati kemarin sudah mendapat di Puskesmas Gajahan untuk merawat lansia, sangat bermanfaat sekali. Semoga saya bisa menularkan kader-kader yang lain di Kelurahan Baluati maupun di kelurahan yang lain. Semoga bermanfaat sekali. Kemarin setelah saya ikut pelatihan untuk pendampingan manula dan pasien yang stroke atau yang membutuhkan perhatian khusus, ternyata banyak sekali yang bisa saya dapat, dan saya bisa lebih bisa sabar untuk menghadapi ibu dan kakak saya. Dan sebenarnya ini juga penting sekali diketahui untuk orang-orang yang banyak mendampingi pasien seperti saya, karena banyak sekali yang belum tahu, kadang untuk penanganannya juga tidak seperti yang dicontohkan. Jadi saya juga merasa berterima kasih sekali dengan adanya pelatihan ini. Jadi saya lebih tahu bagaimana cara menangani untuk pasien-pasien khusus seperti kakak dan khusus saya. Demikian aksi perubahan Caresia. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, mentor, dan coach atas bimbingannya. Mudah-mudahan Caresia dapat berkontribusi bagi perubahan untuk mewujudkan Kota Surakarta yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.